Selamat ber selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Mata Evan Xavier dengan NIM 182236064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas web service saya. Oke, di sini bisa share screen dulu aja. Oke, mungkin bisa lihat di sini. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah dalam menginstalasi CodeIgniter 4, membuat API, kemudian mengirim data sensor dari ESP32 ke API tersebut, lalu menampilkan datanya itu dalam bentuk grafik. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita bisa masuk ke instalasi XAMPP-nya terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, XAMPP yang digunakan itu adalah yang 8.1 atau yang di atasnya, karena yang 8.0 ini dia belum mendukung untuk code igniter-nya. Oke, jadi untuk instalasinya itu tinggal pencet download aja sehingga nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan instalasi yang keduanya yaitu dari Code Igniter itu sendiri. Kita menggunakan Code Igniter 4, setelah di-download, dia akan menampilkan uh, zip seperti ini. Zipnya itu kita ekstrak, kemudian kita rename sesuai dengan nama proyek yang kita gunakan. Di sini contohnya saya menggunakan PeerStrip API sebagai proyek yang digunakan. Dan kemudian untuk menjalankan coordinator tersebut, kita memerlukan composer. Nah, composer itu kita bisa lihat di link ini, dan kemudian kita bisa langsung download saja di sini. Nah, jadi untuk jika sudah di-download, nanti di folder di download ini. Nah, dia udah ada composer setup, ini bisa dijalankan saja. Ini misalnya kita install for all user. Dan lalu jika sudah, kita bisa, di dalam download itu kita akan pilih ke PHP, rute PHP yang tepat. Dan jika sudah, kita bisa melakukan instalasinya di terminal. Oke, jadi kita akan mengganti ke directory yang dari proyek yang kita gunakan terlebih dahulu. Oh ya, untuk peer API tadi, ini jangan lupa untuk dipindahkan ke bagian XAMPP di htdocs. Jadi kayak foldernya itu kita pindahkan ke dalam folder htdocs ini. Nah, di sini. Sehingga nanti di sini kita uh, bekerjanya di dalam folder htdocs. Oke. Kemudian untuk instalasi cukup tuliskan komposer install saja. Tapi di sini karena saya sudah selesai, jadi bisa di skip saja. Nah, di sini bisa dicek juga bahwa sudah terinstalasi komposer dengan versi segini serta dengan PHP yang ada di sini. Oke, jika sudah mungkin kita bisa kembali ke XMPP control panel tadi. Di sini kita akan menjalankan dua modul atau dua server, yaitu web server Apache serta SQL atau database server MySQL. Nah, untuk di Apache ini terdapat konfigurasi yang harus dilakukan pada php.ini. Nah, jadi kita memerlukan extension INTL untuk bekerja atau beroperasi dalam menginstalasi atau mengonfigurasi code igniter tadi. Nah, untuk melakukannya, tadi awalnya di bagian extension INTL ini, dia itu dipisahkan oleh titik koma seperti ini. Ini titik komanya bisa tinggal dihapus saja, terus udah kita save. Dan jangan lupa untuk melakukan stop. Jadi apa shootingnya itu di stop dulu lalu di start lagi karena dia harus di restart terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah kita membuat database pada SQL-nya di admin tadi ke phpMyAdmin. Kita buat database baru sesuai dengan nama yang kita inginkan. Contohnya saya menggunakan PeerDB untuk menyimpan data dari pembacaan sensor peer. Nah, di sini kita akan membuat query untuk membuat tabel. Nah, karena saya menggunakan sensor peer, yang saya butuhkan itu hanya ini. Nah, jadi kurang lebih kita akan create table dengan atribut berupa ID, data, time, dan timestamp. Oke, nanti kalau sudah bisa disubmit saja query-nya. Tapi karena sudah saya jalankan, nanti dia akan terbuat tabel sensor yang seperti ini. Oke, seperti ini masih terdeteksi ini ya, beberapa yang masih tadi ada. Nah, ini bisa dihapus saja. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi dari
Oke, di sini ya. Kita melakukan konfigurasi dari pengaturan base URL serta pengaturan database-nya pada app.php dan database.php. Oke, jadi untuk konfigurasi kita bisa lihat di VS Code saja. Nah, jadi kita akan membuka folder dari peer API yang tadi. Nah, nanti pada app, kita akan menemukan config berupa app.php. Nah, di sini kita akan ganti base URL-nya sesuai dengan proyek yang kita gunakan. Yaitu di sini kan proyeknya adalah PR Strip API. Nah, kita akan menggunakan ini. Dan kemudian jangan lupa untuk menambahkan public di belakangnya. Oke, untuk tesnya kita bisa buka saja. Jika misalnya seperti ini, artinya sudah berhasil. Dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk melakukan konfigurasi database.php. Nah, konfigurasi database ini yang perlu diperhatikan adalah untuk hostname kita menggunakan localhost dan untuk username-nya itu kita menggunakan root username serta kita mengubah database sesuai dengan database yang baru saja tadi dibuat. Contohnya tadi kan saya membuat PeerDB sebagai database-nya. Oke, dengan itu instalasi Code Igniter 4-nya sudah selesai. Kita bisa melakukan pembuatan API di Code Igniter 4-nya ini. Nah, jadi di sini ada tiga tahap yang penting. Nah, jadi yang pertama itu adalah eh, pembuatan sensor model, sensor model di bagian model. Nah, di sini. Nanti kita bisa, kalau belum ada, bisa ditambahkan baru saja. Jadi si sensor model ini, dia itu yang merupakan representasi dari database-nya. Nah, dia itu kurang lebih sini seperti ini saja. Ada tabel sensor, ada datanya, dan beserta timestamp yang digunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah membuat sensor.php di dalam folder controller. Nah, jadi dia itu menjadi sensor.php ini akan menjadi penghubung antara pengguna dan logic dari aplikasinya. Dia itu akan mengatur routing permintaan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya di sini routingnya itu ada get untuk mendapatkan uh, tabel atau database yang tadi dibuat. Dan kemudian ada post yaitu untuk melakukan post atau mengirim data dari ESP32 ke database yang baru saja digunakan. Dan yang terakhir adalah routes.php. Ini untuk mengatur root-nya. Nah, jadi root yang digunakan ini selain yang pertama ini ada tiga lagi di bawahnya. Nah, jadi yang post ini yang tadi untuk melakukan post dari SP32 ke database-nya. Kemudian untuk get ini yang untuk mendapatkan hasil dari data-data yang sudah masuk. Dan kemudian yang bawahnya ini merupakan get untuk sensor view yang akan dijelaskan nanti. Nah, untuk pengujiannya mungkin kita bisa kembali ke sini, lalu kita ketik root yang sesuai. Tadi contohnya kan API sensor. Ups, maaf. Nah, jika tampilannya ada kotak kosong seperti ini, artinya sudah benar. Tapi memang datanya masih kosong saja. Nah, sekarang untuk menguji postnya, di sini saya menggunakan Postman. Untuk Postman, yang perlu dilakukan itu cukup melakukan konfigurasi parameternya, yaitu dengan post dari localhost yang tadi di sensor tadi. Kemudian masukkan key-nya content type dengan value application JSON dan bodinya itu merupakan contoh data yang akan dimasukkan. Jika sudah, maka tekan saja send dan akan ada status sukses di sini dan nah dia akan terinsert ya di sini. Artinya metode post pun juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk kode di ESP32-nya. Nah, jadi untuk ESP32-nya ini yang perlu diperhatikan adalah SSID dan password dari WiFi yang terhubung beserta server name yang akan dikirimkan. Nah, jadi di sini kan ada IP address. IP address-nya itu merupakan IP address laptop saya. Kita bisa ceknya dari PowerShell menggunakan ipconfig dan melakukan kopas di sini ya. Ini IP address yang akan digunakan. Nah, jadi kode ini itu kurang lebih akan mengirimkan uh, data pembacaan peer sesuai data yang tadi dibuat dari sini. Nah, ini bisa dihubungkan aja. Oke, mungkin di sini sebelumnya sudah saya jalankan juga. Nah, tapi kita bisa pantau di sini.
Mungkin kita bisa refresh. Nah, ini ada data lagi masuk. Nah, data di sini dikonfigurasi biar dia itu ada delay 10 detik. Jadi dia itu hanya akan melakukan pembacaan selama 10 detik. Oke. Nah, jadi karena sudah berhasil, kita bisa lanjut ke menampilkan grafiknya. Nah, untuk grafiknya itu eh, yang diperlukan adalah kita menambahkan view berupa sensor view. Nah, sensor view ini merupakan eh, chart yang akan digunakan dan chart ini juga akan diupdate setiap 5 detik sekali. Nah, nah, jadi kita bisa set intervalnya di sini ya untuk update-nya. Dan dia itu akan fetch ke sini dan mungkin tadi kan di root kita juga sudah melakukan assignment ya untuk yang tadi. Nah, nah, jadi di root ini kita sudah mendapatkan, kita menuliskan rute baru, yaitu sensor view, untuk melihat hasil dari pembacaan sensor berupa grafik tersebut. Nah, tadi JavaScript sudah ada, dan sekarang kita bisa cek dengan menuliskan tadi ya, sensor underscore. Oke, mungkin ini ya. Oke, ini. Nah, ini merupakan hasil dari pembacaannya. Nah, ini timestamp-nya terlihat dengan jelas. Dan kemudian di sini juga sudah membuktikan bahwa pembacaannya itu dia sudah berhasil. Dan pengirimannya juga sudah berhasil. Oke, sepertinya itu saja sudah. Oke, mungkin oke. Gimana? Ya, mungkin sepertinya untuk pengujian itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin perlu diperhatikan juga bahwa di sini dia itu akan terupdate-nya itu selama 5 detik sekali. Nah, dia akan terupdate. Dan di sini saya membuatnya itu agar data terbarunya itu dia muncul di kanan sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.